Jadi barang-barang aku dikeluarin oleh pihak hotel, terus aku dipaksa keluar. Mami tuh sebenarnya pengen punya anak lagi gak sih? Aku freeze egg sih. Serius? Kalau bagi aku saat itu aku nggak membuat kesalahan sih. Itu bagi aku. Tapi kalau bagi dia itu salah untuk dilakukan seorang aku ya aku minta maaf. Selasa. Saya nggak harus walaupun lupa-lupa hari tapi tetap ingat saya akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wow. Bersama Mas Vicky tentunya di pojok sana. Nah, dari Mas Vicky pojok sana kita ke pojok sini ya. Kita akan bahas dulu apa sih yang menjadi sorotan kita di hari ini yang banyak sekali menuai pro dan kontra komentar publik. Baik itu berita-berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini dari dunia nyata sebetulnya tapi kemudian viral di dunia maya dan banyak menuai komentar juga. Ini dari pernikahannya Adiba ya, putrinya Umi Pipik dan almarhum Ustadz Uje begitu ya. Yang kemarin nikah, wali nikahnya itu adalah siapa namanya? Abizar. Ya ampun, mereka tuh dulu udah main kesini tuh dari kecil-kecil ya, sekarang udah gede banget. Wah, kita ikut senang sih ya, selamat buat pengantin. Tapi ini kita akan bahas yang viralnya. Ada banyak momen-momen yang kemudian banyak netizen itu jadi kayak ikut-ikut termehek-mehek. Oh salah ya, bukan. Ada hostnya di sini. Jadi pada momen suaminya Adiba itu melepas sepatunya Adiba gitu, Egy itu kan main bola ya, ngelepas sepatu gitu kan, so sweet banget, romantis gitu ya. Terus netizen juga terharu, aduh ya ampun kan udah ditinggal meninggal tuh dari 10 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya gitu kan. Ini seolah-olah kita dapat pengganti sosok laki-laki yang memanjakan gitu. Seperti apa coba kita lihat videonya dan apa komentar netizen berikut ini. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Mudah-mudahan itu so sweetnya tetap bertahan lama ya. Oke ya. Oke, harus diingat-ingat itu harus tetap selalu diciptakan. Komentar netizen coba kita baca bunyinya adalah, aduh kenapa jadi senyum-senyum sendiri. Lanjut. Egy kelihatannya sayang banget Adiba, ya Allah engkau telah gantikan ayah beliau dengan sosok yang istimewa. Yang berikut, Ella gulung Bumi mau digulung katanya. Ya ampun. Yang berikut Egy tanda titik 2. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Yang berikutnya lihat Adiba megang punggung Egy aja salting brutal. Ya ampun, netizennya ikut ini ya, yang kebahagiaan dan kemesraan itu mudah-mudahan juga membuat pasangan-pasangan udah menikah tuh inget lagi gitu ya. Oh ya dulu kita juga gitu ya, coba kita ciptakan lagi. Dan ini juga yang membuat terharu itu postingan Umi Pipi tentang pernikahannya Adiba ya. Ini seolah mengenang kembali momen-momen ketika mereka satu keluarga itu ya meninggal oleh suami dan ayah anak-anaknya gitu ya. Ini curhatan hati Umi Pipi ya 2013 lalu gitu. Ini momen pada saat almarhum meninggal ya. Ketika itu dalam hati kami masing-masing bertanya pada diri, apakah kami mampu? Apakah kami kuat? Apakah kami bisa? Karena waktu itu anaknya masih kecil-kecil dan berapa sih anaknya? Banyak ya, 4. Apakah jika nanti kami tak sanggup, kami harus menyerah dan putus asa gitu. Ketika pertanyaan-pertanyaan diri itu menghampiri, maka buru-buru kami menepisnya, kami buang jauh-jauh. Karena itu bukan keinginanmu. Maumu kamu melihat kami mampu, maumu kamu melihat kami kuat, maumu kamu melihat kami bisa, dan maumu kamu melihat kami sabar, maumu kamu melihat kami tawakal. Yang berikut, ini panjang loh, oke ya. Dan sampai di titik ini 10 Desember 2023 kami buktikan dan tunjukkan padamu bahwa kami mampu dan kami bisa berdiri di sini karena kami ingin melihat kamu di sana tersenyum menyaksikan kami.
Dan kami ingin mengatakan kepadamu, kami baik-baik saja. Karena ada Allah yang selalu membersamai kami. Oh, aduh. Lu inget ya awal-awal tuh ya Umi Pipi tuh anaknya banyak sendiri gitu, banyak kejadian juga yang dialami ya pada saat awal-awal, pada saat almarhum meninggal gitu. Dan sekarang tuh mengantarkan anak perempuannya menikah, anak yang laki jadi walinya tuh pasti rasanya campur aduk ya, haru, bangga juga gitu. Apalagi lihat Abisar tuh, udah jadi laki gitu ya. Ini juga Abisar juga nyanyi lagu Bidadari Surga. Ini lagu juga istimewa. Ini lagu diciptakan oleh almarhum. Dan ini punya kisah yang istimewa juga buat Umi Pipi. Waktu itu Umi Pipi di sini juga sempat cerita karena lagu Bidadari Surga ini pernah dinyanyikan oleh Adiba duet sama siapa Syakir Daulay waktu itu. Walaupun syairnya agak diubah dikit karena yang nyanyi kan belum pada menikah. Tapi karena menurut Umi Pipi lagu Bidadari Surga ini ada kisahnya ya. Mungkin kayaknya waktu itu lagi ada apa sih, biasalah suami istri lagi ada konflik-konflik dan lagu itu kemudian muncul tuh untuk mengingatkan bahwa ya pasangan suami istri itu harus saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu keren banget ya, aku paham ya, iya sih. Waktu itu Umi Pipi kita wawancara di situ nyangis juga gitu mendengar lagu ini. Tapi kita lihat seperti apa bisa waktu nyanyi dan suasana haru pada saat itu. Dari kejahatan jawaku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Nggak ada komentar netizennya lagi? Harusnya ada kan? Nggak ada komentarnya. Mana coba dikit lah, dikit. Abisar, kita tahun depan ya. Nah ini kan penting. Aduh. Dan sebenarnya Abisar wow gitu ya. Aduh, Pipi ini banyak nih pasti nih cewek-cewek ngantri ya. Abisar udah ditunggu ayah di rumah. Kapan ngelamar katanya gitu ya. Berikutnya, Abisar kata papa udah boleh ke rumah kalau udah selesai semua acaranya. Ini pada halu semua ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya halu-halu bergembira lah ya, membawa kegembiraan. Nah, tamu yang berikut ini dia datang kemarin itu cerita kesel banget pengalamannya ya. Dia aku bisa ikut merasakan sih ya, lagi nge-MC, lagi kerja gitu, tiba-tiba konsentrasi buyar karena tiba-tiba barang-barang ada di kamar yang harusnya besok baru check out itu tiba-tiba sudah ada di lobi berserakan ya. Seperti apa pengalamannya Amanda dan istrinya Denova. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mandala Soji, aktor dan pembawa acara kelahiran 1982 yang menjadi presenter reality show termehek-mehek sejak 2007 ini pada 2011 menikah dengan Marida Denova Safrina dan dikaruniai 4 orang anak. 8 Desember kemarin, Mandala dan istrinya mengaku diusir secara paksa oleh Hotel Bintang 4 di Kalimantan Barat setelah memesan kamar selama 3 hari terhitung dari 7 sampai 9 Desember. Namun saat Mandala sedang menjadi MC di sebuah acara yang berlangsung di ballroom hotel tersebut, ternyata barangnya justru dikemas oleh pihak hotel karena disebut telat check out hingga membuat kopernya mengalami kerusakan. Mandala dan istrinya pun melakukan komplain atas kesalahan pihak hotel dan mengaku akan melakukan somasi hingga menuntut kerugian senilai 5 miliar. Benarkah Mandala dan sang istri tidak mendapatkan respon dari pihak hotel saat melakukan komplain? Dan seperti apa kelanjutan tuntutan yang diajukan atas kasus ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Mandala dan Denova. Ini kemarin ya ceritanya, aduh, aku juga ikut ngikutin ya. Kalian kan sempat ini kan preskon juga. Ikut gemes atau ikut apa ini? Ya, maksudnya kayak gak habis pikir gitu ya. Ini ada artikel Mandala dan istri diusir paksa dari hotel gitu ya. Padahal kan kalian harusnya check out ya tanggal 9, tanggal 8 barang udah keluar gitu kan. Dan kamu tahu karena kamu turun ngambil charger waktu itu ya? Enggak, sebenarnya itu aku nggak bakalan tahu kalau aku nggak turun. Jadi nggak pernah dikasih tahu. Nggak ada pemberitahuan? Nggak ada sama sekali. Dan Nova waktu itu lagi di mana? Aku dia nge-MC? Lagi ngurusin temanku tanggal 9 keluar, tapi udah disuruh keluar check out. Jadi ada teman kita yang udah diusir sebelumnya juga. Oh gitu, jadi kalian itu satu rombongan atau gimana sih sebetulnya? Satu rombongan. Satu rombongan. Kalian nge-MC doang atau emang juga mengurusin kepanitiaan juga? Enggak, jadi kita ini kan asosiasi pengembang. Oh. Jadi lagi ada event, acara, ada event gitu dan kita di situ aku bantuin untuk MC juga. Oh
Oh gitu cerita. Jadi kamu pada saat itu lagi bantuin teman kamu Temanku yang lagi itu, aku udah kesel teman aku diusir. Terus aku lihat kan tanggal di amplopnya tanggal 9. Aku tuh mau ke resepsionis mau marah, mau ngecek dulu ini tanggal 9 kenapa dikeluarin. Waktu di lobi ternyata barangku juga udah di luar. Tapi barang temanmu belum di luar ya? Enggak. Justru kamu lebih parah ternyata. Itu aku udah sedih banget karena temanku tuh udah aku peluk-peluk karena aku merasa mereka udah dapat ketidakadilan. Ternyata aku lebih parah lagi, barangku udah di luar. Jadi begitu aku cari bunda mana kan. Begitu dia masuk dari lobi, bunda kenapa? Mana barangku? Lah bukannya di kamar? Enggak, aku disuruh check out. Kaget deh, aku diusir. Dia kaget, masa sih? Dia langsung yang shock banget mukanya, langsung yang marah banget. Dia ini langsung yang, lo kok bisa begini? Temen aku tadi udah diusir. Iya kan? Dan sekarang kok malah aku diusir. Karena Mandala kita malah tahu diusir. sampai tanggal 9, nggak mungkin diusir. Jadi kita ini kan lagi ada acara di situ, itu aku lagi MC loh. Cuman break, cafe break sebentar, bangsa 10-15 menit lah. Aku turun ke bawah, mengambil charger, ada sesuatu yang ketinggalan juga, aku ambil pulpen kan. Pas aku minta gitu, Mbak, sorry aku mau minta kunci kamar karena istri aku pergi. Nomor berapa Mas? 541, aku inget banget, 541. Udah check out Mas? Maksudnya Mbak, udah check out, udah nggak ada. Loh, maksudnya saya belum check out, saya 541 atas nama Mandala Abadi Soji. Iya Mas, udah di check outin, itu barangnya. Diar. Apa nggak kaget, nggak shock banget nggak? Kalian tuh bayar di depan atau bayar di belakang? Kan kalau corporate gitu seminggu sebelum acara kita 50%, kan rombongan. tapi selesai lunas. Kita kan rombongan. Oh ini Tapi ya? kan kalau masa pembayaran nggak ada masalah karena corporate ini tidak berhubungan dengan pembayaran. Ya maksudnya mereka check outin gitu, terus nggak takut nggak dibayar gitu? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ini kan corporate, perjanjian corporate itu udah jelas legal link kita kan. Iya, kalau memang biasanya kan kalau memang corporate begitu pembayaran di awal sebelum acara, selesainya 50% sesudah acara. Itu udah biasa banget, itu semua udah otomatis IO, event semua begitu. sama. Nah ini makanya aku kaget begitu kok udah di check out. Yakin Kita Mbak? shock semua. Shock banget. Aku kaget sampai nanya berapa kali, kamar aku loh Mbak 541. Iya udah di check out Mas, itu barangnya. Begitu aku lihat barangku kayak cuman sendiri kayak jemuran begitu. Shock banget dong. Dan ketika nanya itu, manajernya tuh masuk soal melemparkan kesalahan ke panitia. Padahal panitia nggak salah, jadi mereka salah input data. Jadi, tapi kan customer dikorbankan di sini. Jadi aku nanya kan, lo kok bisa begini, gimana sih Mbak? Ini kan aku juga masih kerja, MC di atas. Iya, ini MC kalau nggak aku urusin bisa mundur semua loh. Emang mundur jadinya? Break cuma 15 menit sampai 10-15 menit aja. Iya kan? Iya Mas, tapi ini jaket loh nggak bisa kalau gitu, aku minta balik lagi. Oh nggak bisa Mas, ke panitia, dilempar ke panitia kan. Aku tanya ke panitia, katanya panitia udah ngasih tahu sampai berdebat sama mereka 3 jam. 3 jam. Astaga. Ya kan? Udah ngasih tahu sebelum Udah kamu ngasih tahu sebenarnya. outin tuh barangnya. Mandala lagi nge-MC dan dia tahu tuh di lantai C kita. Iya, jadi udah ngasih tahu bahwa sampai panitia nunjukin Mas, ini loh Mas, ada jadwalnya, dikasih jadwal acaranya sama kamar kita, aku kamar 541 sampai tanggal 9 ditunjukin. Udah ada tuh kode bookingnya. Udah ada. Ada. Aneh kan? Iya aneh banget. Nah, aneh. ternyata kita usut ya kan, ternyata hotel tuh memang full. Okupasinya tinggi. Emang full, banyak yang pesen ya kan. Terus ternyata ada kelompok orang yang ya aku nggak tahu ya, ada yang menamakan partai dan apalah ya kan. Oh, Dia yang ada butuh. Iya, ada yang diprioritaskan sama mereka dan kita diusir dengan seenaknya. Oh, astaga. Ini yang paling bikin aku juga nges banget itu lihat barang-barang kamu yang tadi dijemur di tengah-tengah lobi. Kita lihat ya, ada videonya berikut ini. Jadi barang-barang aku dikeluarin oleh pihak hotel, padahal aku belum kemas ya, jadi masih ada semua di kamar. Terus aku dipaksa keluar, padahal hotel udah pesan di sini. Kan tadi di packing sama pihak hotel, rusak, nggak bisa. Dan dibolak-balik, diputer-puter, nggak bisa. Itu loh, sampai kopernya rusak. Iya, dan itu semua orang ngeliatin semua. Terus kan aku balik ke Jakarta, itu kan koper rusak nggak bisa nutup. Jadi aku ada wrap di bandara. Jadi daripada koper- pakai iya. tali rafia kan. Koper itu kan di lock, nggak ada sletingnya. Nggak pakai Cuman resleting. pakai Ya, lock password ini. aja ya kan. Jadi selama kita pulang itu buka begitu, buka lagi. Jadi kita tutup paksa. Jadi ya emang agak Terus kamu juga kesel sempat cerita kan di hotel itu kamu masih ada apa ATM apa segala macamnya. Iya. barang-barang Iya, kayak gitu. jadi memang ada tas, ada uang, ada ATM, semua barang-barang di situ semuanya. Tapi ada Perhiasan semua. dia juga ada di situ. Nggak hilang tapi. Alhamdulillah nggak kita cek nggak hilang. Tapi perintilan-perintilan kecil kayak
skincare gitu nggak ada. Iya, tapi ada. Kan aku tuh taruh kayak aromaterapi di kasur. Kan kalau mungkin ini kan nggak detail kan, ngeliatin di bawah bantal gitu. Kayak gitu. Ya, jadi kita udah berusaha kasih tahu kan baik-baik. Tapi ya dia lempar sana, lempar sini. Sampai orang-orang itu kan ngelihat semuanya. Saya bilang, Mas ini saya harus cepet. Iya. Sedangkan itu acara nunggu. Kalau saya MC di sini terus siapa yang mimpin acara? Iya, terus? Ya kan sampai bantuin. Akhirnya acara itu begitu molor sampai akhirnya sampai maghrib udah. Jadi Udah, ruginya banyak acaranya ya? nggak Iya, banyak karuan. dong. Dan yang menjadi beban kita adalah ini MC-nya kemana sih? Nggak profesional banget, ya kan? Kok pergi begitu aja? Ya kan nggak bantuin kita. Itu yang ada di pikiran sama kan aku 2 orang ada MC juga, partner aku. Dia nanya Mas Mandala ini kemana sih? Kok nggak ini? Awalnya begitu sampai lo. Mas Mandala ini kemana sih? Kok nggak ini ngasih tau ke aku gini. Setelah aku Nah, ceritain. dia MC utamanya. Iya. Soalnya kita MC utamanya, dia kan juga bantu support. Iya, begitu. Jadi orang-orang berpikiran kan negatif tentang kita gitu loh. Jadi makanya kamu berniat untuk melakukan somasi dan ada tuntutan sampai berapa? 5 miliar katanya. 100 apa? Miliar. Oh 100 miliar malah. Itu karena imaterialnya kayaknya. Imaterial. Yang paling besar ya. Apa perasaan apa yang menurut kamu sampai 100 miliar itu yang membuat kesel banget? Aku tuh udah nggak pernah salaman dengan lelaki lain ya, selain suami aku ya. Tapi itu barang-barang pribadi aku, barang-barang intim aku dipegang oleh lelaki lain. Aku nanya kemarin tuh, siapa yang megangin, siapa yang pekikin bellboy? Perasaanmu gimana kalau itu terjadi di kamu? Iya. 100 miliar menurutku aku masih kurang. Iya. Marah nggak? Marah. Kalau aku jadi aku nutupnya bisa mungkin lebih 1 T kali kalau Mbak. Iya. Ya, dan ini mewakilin, maksudnya gini, ini banyak sekali ternyata teman-teman itu yang waktu acara yang sama, teman-teman kita itu di blokan yang sama. Acara yang sama? Acara yang sama teman-teman kita gitu, di blokan yang sama. Bakal pernah teman-teman baru datang ke kamar gitu, ada orang di kamar dia. Serem banget. Iya. Lagi beresin barang dia. Ke gap gitu. Bayangin aku mau datang nih Man, lihat di kamar aku ada orang asing ngambil barang aku. Kaget. Aku kaget loh, ini siapa, ngapain ini? Saya pihak hotel Pak mau beresin kamar, bayangin. Dan itu istrinya bawa jewelry box. Kan jewelry box kan banyak perhiasan dia, itu entah berapa duit di situ kan. Ya, jadi segitunya. Dan itu nggak cuma Dan itu satu tidak orang. divideoin ya, jadi dia membuka kamar gitu. Kaget. Mereka nggak videoin Iya. kan, pegawainya nggak videoin kan, aturannya kalau emang terpaksa pengemasan kan harus ada video kan, itu nggak bukti. ada. Ya. Jadi ini Jadi secara kalau aku bilang aku kehilangan 1 kilo logam mulia ya, nggak ada ya seraja gitu ya. Ya. Terus dia kan udah komunikasi nih, endingnya pada saat itu terus gimana pada hari itu tuh solusi dari pihak hotel apa? Tidak ada. Solusi mereka cuman bilangnya maaf dan ini di luar kemampuan kami. Halo, di luar kemampuan kami maksudnya apa? Cuman bilang fatal begitu itu di aja. luar kemampuan Di luar kami. kemampuan kami gitu. Dan itu terjadi sesudah kejadian kita ada lagi. Satu grup juga? Iya, jadi sesudah aku nih kejadian kan kita udah ngomel-ngomelin kan, kita ada komplain dan lain sebagainya. Ternyata teman aku mengalami yang sama. Berarti kan dia mau ngulangin kejadian yang sama. Padahal udah tahu tuh bookingnya sama ya Iya, kan? jadi Semua aku check out sorenya, tanggal 9. aku sorenya temen aku malamnya. Dia baru datang, udah dipindahin kamarnya. Barang-barangnya udah nggak ada. Dan waktu ditanya di mana barangnya dia, di kamar aku dipindahin. Lah gimana sih? makanya. Ini yang lucu makanya kok gimana sih? Ini hotel taraf internasional dan dia terbesar nomor 2 sedunia. Operator ini ya? Iya, operatornya ya. Iya, makanya jadi sangat disayangkan ini kok bisa kata teman-teman ini hotel internasional atau hotel esek-esek ini. Silakan ini kan kamu akhirnya press conference kan ngomong kan ya. Nah itu ada respon nggak kemudian dari pihak hotel? Nggak ada. Belum. Nggak ada sama sekali? Belum, Nggak nggak ada. tahu. Mereka nggak tahu IG ku atau gimana ya. Aku sering tag ke IG mereka, aku sering komen ke IG mereka, tapi udah ditutup kolom komennya. Sering tuh maksudnya setelah kejadian ini? Aku sering dari awal kejadian itu, aku udah sering komen gimana sih ini gitu. Aku tag. Supaya minimal ada itikat baik. Dihapus malah komen kamu dihapus-hapusin? Enggak sih, dia tutup kolom komen kan hilang semua. Oh hilang semua? Oh banyak yang nanya jadi tidak ada. Jadi Iya. rencana ke depan ini tadi melakukan somasi. Somasi itu kan Somasi masih... hari ini udah somasi. Oh hari ini sudah dikirim somasinya. Jadi bentuknya somasi itu kan menunggu jawaban dari mereka Ya, kan? 3-4 hari. 3-4 hari. 3-4 hari nggak ada, berarti kita tuntut secara perdata dan pidana. Karena perusakan koper kan udah masuk pasal perusakan. Kalau somasi kan nanti berarti ada harapan juga untuk apa sih dialog juga gitu. Iya. Kalau mereka minta jalan damai nggak? Ya sebenarnya sih. Tergantung ininya, dia mau seperti apa. Perbaikin dong, jangan sampai ada orang terusir lagi juga dong. Ya.
Kalau di kolom netizen sih ada beberapa yang mengalami banyak kerugian di hotel itu di Tapi kolom kita belum netizen bisa ya. buktikan, Tapi kita belum bisa buktikan benar atau tidak. Tapi netizennya bilang, iya Kak, saya pernah di hotel itu kehilangan uang 5 juta. Iya. Dan saya pernah Kak di hotel itu katanya. Tapi kita bisa buktikan. Tapi kita nggak bisa buktikan, cuman kan silahkan dibaca di IG kita. Silakan dibaca di IG kita aja. Nah ini kan banyak dari grup kalian juga yang mengalami hal yang tidak mengenakan. Apakah ini somasi kalian berdua pribadi atau nanti akan gabungan sama grup? Enggak. Yang lain nggak ada rencana? Kita pribadi, yang lain nggak tahu kalau mau Mereka somasi. tuh di belakang kita, tapi kita yang maju. Ya, tapi kalau mau teman-teman mau sendiri silakan nggak apa-apa, kita welcome aja. Baik. Ini untuk kita aja sih, mewakilin kita. Iya, iya. Jadi Karena aku kesel banget badanku dikeluarin coba. Iya, iya, iya. Ya itu wajar sih memang ya. Kalau kesel tuh pasti lah ya. Iya kan? Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ada nanti bareng Ola Ramlan. Kita ngobrol dulu sama Ola Ramlan. Kita lihat tuh profilnya berikut ini. Ola Ramlan, artis model sekaligus presenter kelahiran 1980 ini pernah menikah dengan Aufar Hutapea pada 2012 dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2022. Ia melakukan freeze egg, pembekuan sel telur karena ingin menikah dengan pria yang lebih muda dan kembali memiliki anak meski usianya sudah tidak muda. Pemain film Suami-Suami Takut Istri ini merupakan anggota geng Cendol yang sekarang aktif membuat podcast dengan mengundang teman-temannya seperti Asyanti dan Nindi Ayunda, di mana Nindi curhat tentang kekecewaannya terhadap Asyanti karena menutupi perselingkuhan mantan suaminya Askara dengan keponakannya. Sementara Asyanti merasa tidak terlalu bersalah karena sudah mengingatkan keponakannya dan khawatir rumah tangga Nindi retak kalau ia ikut campur. Benarkah Ola Ramlan akan segera menikah dengan pria yang lebih muda? Dan bagaimana tanggapan Ola Ramlan tentang konflik yang sedang terjadi pada teman-temannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kembali lagi bersama Mami Ola. Pasti nanya, apa lagi sih yang mau ditanya? Iya, aku tuh ini udah berapa kali ya? Coba Aduh, dihitung dong dari sebulan pertama. harus ada 1. Ya berarti hitung aja kita udah 9 tahun. Sebulan harus ada 1, apalagi kalau aku habis podcast. Nah, iya, gak Nanti usah kamu. berikutnya podcastnya sama kamu. Oh, enggak, masa aku ngomongin diri sendiri? Gak mungkin lah kalau itu. Kan aku yang nanya-nanya. Tapi ini aku nanya duluan, ini kayaknya bukan di podcast kamu deh. Kamu cerita bahwa kamu sudah mempersiapkan diri membekukan sel telur ya. Siapa tahu dapat berondong gitu, benar Ya, sih? enggak, itu bercandaannya aja. itu Maksudnya bercandaan. dapat berondongnya itu bercandaannya Oh, aja. tapi Tapi freeze egg-nya itu benar, insya Allah. oke. Memang udah lagi program, lagi suntik tiap hari nih, udah ini hari keempat. Ini Jadi dalam besok hari proses untuk membekukan sel telur. Yes. Oke. Apa yang membuat kamu tiba-tiba kepikiran untuk itu? Umur kan udah nggak 23 lagi ya. Iya, berapa sih dia pasti? 33 kan? Iya benar. Jadi ya maksudnya aku kan nggak tahu. Maksudnya Iya. kita kan nggak pernah tahu ke depannya itu bakal seperti apa. Betul. Apakah nanti calon suamiku yang muda ataupun yang lebih tua ini ingin aku punya anak lagi atau tidak dari dia punya keturunan. Ya aku bekukan saja. Toh nggak ada. Maksudnya nggak ada apa ya. Nggak ada yang buruk kan soal itu. Iya, iya. Jadi ya kalau misalnya dia pengen punya anak lagi, aku punya ada persiapan lah ada gitu ya. persiapan. Nah itu sampai kamu ke pemikiran seperti itu kan pasti ada kejadian atau ada apa gitu momentumnya sampai kamu tuh kepikiran gitu. Mikir aja udah tua. Atau lagi deket sama yang muda sehingga kepikiran oh gitu. Enggak. Jujur aja siapa sih? Aduh. Enggak. Sebenarnya sih memang apa ya, pengen punya anak itu memang masih ada gitu. Satu anak lagi lucu kali ya gitu. Tapi kan aku nggak tahu apakah jodohnya aku masih panjang gitu kan, masih Berapa tahun lagi, berapa apa tahun sebentar lagi. juga. Karena kan aku juga maksudnya dibilang trauma juga nggak trauma sih. Cuman aku jalanin aja semuanya gitu dengan baik karena aku juga lagi mikirin fokusnya kan buat anak-anak, lagi fokus nabung, lagi fokus kerjaan. Jadi kalau misalnya untuk calon suami ya masih nanti gitu. Tapi kalau ternyata dia mau, aku pengen punya anak lagi nih sama kamu, ya aku ada persiapan gitu. Betul. Ready for him. Oke. Asik. Oh, jadi tapi ini jadi menarik ya. Ini kan sebuah teknologi yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Iya. Jadi ada ya di Indonesia itu. Ada di bisa ya? Indonesia. Aku bersama dokter yang boleh sebut? Sebut aja dokter ya, dokter. Dokter Ivan ada, terus kemudian di situ memang menyediakan untuk freeze egg-nya. Ini mungkin bukan cuman yang untuk yang wanita yang merasa dirinya sudah berumur ya, tapi bisa juga buat misalnya yang bayi tabung, terus kemudian telurnya itu bisa disimpan yang berikutnya. Jadi kan kadang-kadang kita kan kalau telur dicek itu kan ada banyak. Oh iya. Nah bisa disimpan yang sisanya. Oke, gitu. terus kamu diapain aja sebelum dibekukan dan berapa sih biayanya? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.